Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaporkan proyek dari tugas akhir semester dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dengan dosen pengampu Erik Andika Eskom yang memiliki judul penyewaan lapangan futsal yang memiliki CRUD yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Langsung saja kepada scripting dari program ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar Ansor, mengenai update. Kepada Fajar Ansor, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program penyewaan lapangan futsal. Di sini saya akan menjelaskan data edit. Langsung saja kita menuju ke bagian scriptnya. Nah, di sini kita menggunakan try catch. Apa fungsi try catch? Fungsinya untuk menangani error di Java digunakan sebuah statement bernama try catch untuk mengurung dan menampilkan yang error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Error yang ditangani oleh try catch bisa disebut dengan exception. Nah, di sini saya untuk scriptnya menggunakan if else. Di sini saya masukkan if txt nama, txt username, txt password. Nah, jika string kolom sudah terisi nama user sama password dan tipe, secara otomatis akan terisi kolom string akan terisi secara otomatis. Nah, langsung saja menuju programnya. Nah, misalkan saya akan mengedit data yang ada di tabel ini. Nah, kita klik ini dengan yang ada di tabel ini. Nah, secara otomatis akan terisi. Nah, kita langsung klik edit. Nah, secara otomatis akan muncul pesan data berhasil diedit. Nah, misalkan kita pencet sekali lagi bila ingin mengedit. Nah, kita rubah dari operator menjadi admin. Langsung saja kita edit. Nah, data berhasil diedit. Secara otomatis di tipe langsung berubah. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini saya dapat bintang dengan NPM 22552011 akan melanjutkan dari rekan saya yaitu Fajar Ansor yang akan menjelaskan mengenai add atau tambah. Di sini kita buatkan terlebih dahulu atau menambahkan sebuah button kepada form utama yaitu add user, dan kita beri nama variabel dari button tersebut yaitu button underscore add. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke event, action, dan action performance. Dan di dalam action performance ini akan menuliskan script yang sudah ada. Di sini kita menggunakan try and catch. Yang pertama, codingan pada try and catch ini akan dijalankan jika tidak terdapat error, maka catch akan dihiraukan. Proses akan mencapai ujung bagian try dan kemudian berlanjut melewati bagian catch. Jika terdapat error, maka bagian try akan berhenti berjalan dan alur prosesnya akan berlanjut pada awal bagian catch. Dan variabel yang mana kita bisa ganti dengan nama apapun akan mengandung error objek dengan keterangan error di dalamnya. Jadi, sebuah error di dalam bagian try tidak akan memberhentikan codingan tersebut.
dan kita memiliki sebuah kesempatan untuk menanganinya pada bagian catch. Selanjutnya kita menuliskan if else. Di dalamnya terdapat teks nama. Teks nama itu dari jtext field bagian nama yang berisikan variabel teks nama tersebut. Selanjutnya teks nama .getText, di mana getText ini adalah sebuah proses mengambil teks pada text field yang diberi nama variabelnya. Nama variabelnya yaitu teks nama, dan .isEmpty, di mana metode ini untuk mengecek string tersebut terdapat isi atau tidak. Maka metode ini akan mengembalikan ke true if dengan string, jika kosong, length itu sama dengan 0. Selanjutnya kita tuliskan txt username.getText.isEmpty dan txt password.getText.isEmpty. Di bawahnya kita tuliskan string kolom itu ya 6 bagian di tabel user, yaitu nama, username, password, dan status. String isi yaitu bagian. Selanjutnya kita menuliskan string isi yaitu dari text field yang sudah kita inputkan ke dalam form add user ini, seperti txt nama, txt username, dan txt password. Lalu program akan mengeprint out di mana con ini adalah sebuah koneksi untuk ke query insert dengan memasukkan tabel user. TB user ini adalah nama variabel dari tabel user tersebut yang terdapat kolom dan isi. Jika data yang kita masukkan itu benar, maka pesan akan memunculkan user berhasil ditambahkan. Dan jika tidak mengisikan dengan benar, pesan akan mengeluarkan data user masih ada yang kosong. Dan catch exception ini untuk mengecek apakah di dalam scriptingan ini terjadi error atau tidak. Jika terjadi error, maka akan memunculkan error input data dan akan mengeprint salahnya di bagian mana. Lalu tabel pun akan di-load, dan langsung saja kita coba praktekkan kepada tabelnya. Yang dimana di sini kita inputkan nama kita, username. Username di sini kita bisa inputkan nama apa saja, tetapi untuk video kali ini saya akan mengisikannya sesuai nama saya. Dan passwordnya di sini saya sesuaikan dengan nama saya juga. Dan untuk password di sini kita inputkan, dan untuk field di sini bagian password saya menggunakan jpassword field. Selanjutnya ada status, yaitu menggunakan combo box. Yang pertama ada admin dan operator. Jika kita memilihkan salah satunya, kita mencet admin dan kita tambahkan, maka akan mengeluarkan pesan yaitu user berhasil ditambahkan. Lalu data akan masuk ke tabel user, dan apabila kita menginputkan data dan mengosongkan salah satunya, yaitu bagian username, maka message akan mengeluarkan data user masih ada yang kosong. Baik, sekian penjelasan saya mengenai add atau tambah pada program penyewaan lapangan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Edi Priyatna. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya, Dapa Bintang. Baik, di sini saya akan menyampaikan sistem menyampaikan delete atau hapus.
yang dimana kita akan masuk ke event, ke option. Terus kita di sini prepaid point buttonnya delete option prepaid Java wait event action. Kita di sini menggunakan string catch, dimana di dalamnya kita menggunakan string ID dan juga menggunakan string valid, dan di dalamnya terdapat tabel user, get valid add, tabel user get select row. Dan di sini juga kita menambahkan if. Di dalamnya kita menggunakan option span, commit dialog and text. Nah, di sini kita menggunakan kata yakin menghapus data peringatan. Selanjutnya option pen, oke atau cancel option. Oke atau option langsung masuk ke query delete, yaitu tb user dan id user plus id. Selanjutnya kita menggunakan else dan run. Selanjutnya kita di chat di sini menggunakan option show message dialog, di bila mana terdapat ada text atau kita menambahkan pilihan ID terlebih dahulu. Nah, kita langsung di running. Lalu kita masuk ke data user, status saya admin. Kita akan mengoperasikan delete ini ya. Caranya kita saya akan melanjutkan ya. Di sini saya akan mengoperasikan atau menggunakan delete ini ya. Nah, di sini kita klik dulu panel nama di mana saja, kita semisalkan di Edi Priyatna. Nah, di sini kita tidak bisa menghapus semuanya, tetapi kita harus mendelete atau menghapus satu persatu ya. Caranya kita klik ini dulu, klik satu, nah kita langsung ke klik delete. Kita kalau bisa cancel, kita akan mendeletnya, ya, klik OK saja. Nah, di sini tadi kita sudah ngeklik ya. Bila mana tadi yang sudah diklik, jadi nama Edi Priyatna itu sudah tidak ada. Di sini sistem delete kita sudah oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil pemrograman kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian login. Langsung aja kita masuk ke bagian file login. Dan di sini yang pertama kami memasukkan import terlebih dahulu ya.
Dan di bagian public class login, extends java.swing.frame itu berisi result set, rs, koneksi database, connection, string ID user, dan string hug. Dan di bagian public login, di sini ada connection sama dengan new connection database, ya, yang dimana berisi new database parameter watchdb, ya, new database parameter username db, ya, new database password, ya, di sini, ya, parameter password, ya. Dan di sini di bagian set location relative to itu berisikan null, ya. Dan di scripan ini, ya, sebelum memasukkan scripan, di sini ada kami menggunakan, ya, try and catch, ya. Ada try and catch yang dimana fungsinya itu, ya, ketika pemrograman kita error, maka try and catch ini akan berfungsi, ya, membantu mencari bagian mana yang error, gitu kan. Nah, setelah itu kita masukkan scripan ini, rs sama dengan connection query select all, ya, yang dimana di scripan ini itu akan mengkoneksikan suatu data, ya, ke database, ya, akan mengkoneksikan ke database, ya, tb user nih yang di sini, ya, yang dimana tb user itu berisi username, ya, dan password. Nah, kita bisa lihat itu di bagian database, ya. Nah, bagian tb user ini, ya, di sini ada ID user, nama, username, dan password. Setelah itu while rs.next, ya, ID user di sini sama dengan rs.getString ID user, dan hug sama dengan rs.getString, ya, yang berisi tipe di sini. Setelah itu if kita menggunakan if else, ya, yang dimana javascript.showMessage dialog, ya, ketika kita merunning ataupun memasukkan inputan username dan password, ya, ketika berhasil maka akan muncul login berhasil. Dan apabila, ya, apa yang kita inputkan di bagian username dan password salah, itu akan muncul login gagal dan coba lagi, ya. Sekarang kita coba running, kita login, ya, masukkan username Syarifuddin, kecil, Syarifuddin, dan kita akan coba dulu memasukkan password yang salah, Dava. Nah, di sini itu akan muncul, ya, keterangan login gagal dan coba lagi. Sekarang kita akan masukkan password yang benarnya. Nah, di sini akan menghasilkan keterangan login berhasil. Nah, berikut ketika login berhasil itu maka akan langsung muncul ke bagian layar seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.